Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya untuk kali ini aku mau menyampaikan beberapa kalimat ya, dan aku mau menyampaikan sebuah hal yang menurutku juga penting. Yang mau aku sampaikan adalah misalkan nih sebuah kasus ya, sebuah kasus, dan ini kasusnya fiksi yang aku buat sendiri. Misalkan ada seseorang yang awalnya dia menjabat kelas jabatan 2 lah, ibarat kata kayak asisten seorang pengusaha, dan pengusahanya ini akan sebentar lagi mau pensiun. Maka dari itu otomatis yang mengetahui segala seluk-beluk permasalahan yang ada di perusahaan adalah asistennya, dan yang menjadi catatan penting adalah si asistennya ini nanti menjadi calon penting dan calon kuat pengganti pengganti pimpinan tampuk tampuk kepemimpinan perusahaan tersebut. Maka dari itu kita bisa mengambil sebuah contoh ini menjadi pelajaran dalam kehidupan. Misalkan nih, aku atau kalian ketika menjadi seseorang yang memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan, maka harus ditetapkan terlebih dahulu budaya perusahaan apa yang mau diolah, yang mau di-create bagaimana, yang mau dibangun itu seperti apa. Itu harus betul-betul direncanakan dengan baik dan secara matang ya. Lalu tolong dipilih penasehat yang memang sesuai dengan selera kita, karena kita sendiri yang akan menjalankan, dan tentunya kita tidak bisa lepas dari penasehat-penasehat yang ada di sekitar kita. Maka untuk menjadi seorang pemimpin, maka pilihlah orang-orang yang memiliki kapabilitas, memiliki sebuah kemampuan yang dimana mereka bisa melengkapi kekurangan kita. Nah, ketika kita sampai pada suatu masa pensiun dan tidak ingin melanjutkan lagi, maka orang-orang atau calon-calon kuat, di mana mereka awalnya sebagai penasehat kita, mereka menjadi calon kuat pengganti kita selanjutnya. Entah itu di sebuah organisasi swasta, entah itu di sebuah perusahaan yang memiliki benefit keuangan yang cukup bagus, yang memiliki arus kas keuangannya cukup bagus dan pendapatannya juga lumayan baik ya. Nah, itu tentunya kita harus memilih penasehat-penasehat yang menurut aku pribadi itu harus selektif ya. Apabila kalian memiliki teman dan mereka kita nilai sebagai orang-orang yang bisa melengkapi kehidupan kita, yang bisa melengkapi apa kekurangan kita, maka dekatilah teman-teman tersebut. Sebab lingkungan mau tidak mau akan mempengaruhi sikap kita untuk mengambil kebijakan sebuah perusahaan. Dan ini tentunya nanti akan memiliki dampak yang begitu besar terhadap sumber daya manusia yang lain. Karena kita sebagai leader wajib mengambil orang-orang atau menempati sebuah lingkungan yang menurut kita memang bagus untuk didekati. Dan tentunya ketika mencapai hal tersebut, kita harus menentukan kira-kira budaya apa yang mau diambil, budaya apa yang mau dibangun. Jadi jangan sampai nanti orang-orang di sekitar kita itu nanti yang akan menggerogoti kita. Nah, itu tolong dihindari. Sebab kalau memilih penasehat atau orang-orang di sekitar, itu pilihlah yang benar-benar yang sudah kita tahu track recordnya. Bahkan ada juga orang-orang dekat tapi track recordnya pengkhianat, itu ada seperti itu. Dan lagi itu aku pernah membaca sebuah cerita ya di artikel di sosial media. Ada yang menceritakan tentang kejadian hal-hal yang tidak mengenakan, yaitu dikhianati, diambil uangnya segala macam. Ya namanya manusia ya, dibisiki setan, dibisiki iblis, pasti saja nanti kalau tergiur dengan harta benda, pasti dia akan mengikuti apa ujaran dari iblis dan setan tersebut. Nah, inilah yang kita tidak kehendaki. Maka dari itu sebagai leader kita harus memiliki backup. Harus memiliki backup 2 orang, 3 orang, 5 orang untuk jaga-jaga aja, supaya orang-orang yang di sekitar kita itu
ketika hendak menjegal kita, hendak mengambil keuntungan dari kita, mengambil jerih payah hasil kerja keras kita, kita bisa membackup orang-orang tersebut. Sehingga ibarat kata kita harus memiliki tentara bayangan yang sifatnya shadow, yang sifatnya bayang-bayang, sifatnya menginteligeni orang-orang yang ada di sekitar kita, yang awalnya terlihat baik namun di ujung-ujungnya memperlihatkan gejala tabiat yang buruk. Nah, ini yang kita bahas pada kali ini. Memang di sebuah perusahaan itu pasti saja ada orang-orang yang iri dan ada juga orang-orang yang loyalitas ya. Nah, memang orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita, orang-orang yang di sekitar kita itu ada yang sifatnya loyalitas banget, setia dengan kita. Namun di satu sisi cara pengambilan kebijakannya berbeda dengan kita. Nah, sebenarnya kalau dari sisi idealnya itu tidak mengapa orang tersebut, karena mungkin beda pandangan aja. Nah, karena mereka punya loyalitas yang begitu luar biasa ya. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak punya loyalitas. Mereka ibarat kata kayak numpang nama aja, dia berbaik-baik aja di depannya, namun di belakangnya dia menghabisi orang di sekitarnya. Orang-orang seperti inilah yang memang tidak bisa kita tebak ya. Maka dari itu aku berpesan kepada diriku, siapapun orangnya, siapapun kalian, kita harus hati-hati lah untuk mengambil contoh kehidupan, untuk mengambil orang-orang yang terbaik menurut kita. Kita harus pilih lingkungan yang terbaik lah menurut kita. Maka dari itu kita harus banyak belajar, harus banyak ya baca-baca lah untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa, dan ciri-ciri lingkungan yang tidak bagus itu seperti apa. Dan kalian juga harus siap mental, karena sewaktu-waktu ada ganjalan-ganjalan atau rintangan-rintangan yang itu seharusnya kalian bisa hadapi. Mungkin itu aja video yang mau aku sampaikan, tayangan yang mau aku sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.